Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'ana Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Walladzi hafizu qailan fi inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala min hadabahu biqawli wa anzalna ilaika dzikra yubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa ala alihi wa ashabihi alladzi bima ja'a bihi yu'minun amma ba'du. Para subscriber dimanapun kalian berada, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tema kali ini saya akan membacakan keutamaan membaca Al-Quran. Pujian dan sanjungan dan surah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang meniti dan masuk ke zamannya, mengikuti jalannya hingga akhir zaman dan memohon agar mendapatkan hidayah syafaat di yaumil akhir melalui sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Maka wajib bagi seorang muslim mempelajarinya, memahami, merenungkan dan mengamalkan isinya. Allah menjanjikan akan memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran. Bahasa difabel. Tidak hanya itu, bahasa difabel membacanya saja memiliki banyak pahala dan keutamaan. Kaum muslimin bahasa difabel yang berbahagia yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hal ini agar mereka semangat membaca Al-Quran, membacanya dan mengamalkan kandungannya.
Hal yang istimewa bukan sekedar membaca. Orang yang mendengarkan Al-Quran pun mendapat pahala. Betapa besar kecintaan Allah kepada hamba-hambanya dengan memberikan keutamaan bagi siapa saja yang yang cinta terhadap Al-Quran dari daerah manapun, dari negara manapun, termasuk di bumi Nusantara Indonesia ini yang sering membaca Al-Quran bahasa Hebrew. Berikut beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Diturunkan sakinah, ketenangan. Orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran akan diberikan sakinah atau ketenangan hidup bahasa Hebrew. Malaikat akan mengelilingi mereka dengan memberikan rahmat dari segala penjuru bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu maupun di konten yang sederhana ini. Wajib membaca, mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid yang untuk membaca kitab Allah Al-Quran bahasa Hebrew dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan dan atas mereka, dan mereka diliputi rahmat Allah serta para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut atau membanggakan mereka pada para malaikat yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya kedua bahasa Hebrew. Satu huruf berpahala 10 kebaikan. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan berlipat ganda hitungan huruf demi huruf. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan atau kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Apalagi di bulan Ramadan ini bahasa Hebrew mungkin beri seribuan kali lipatnya. Meski seseorang membaca dengan terbata-bata, Allah tetap memberikan pahala kepadanya. Rasulullah bersabda,
orang yang ahli dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia berlagi benar. Sementara orang yang terbaca-baca dalam membaca Al-Quran dan ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pada 2 kali lipatnya bahasa bersuara difabel. Hadis riwayat Bukhari Al-Bukhari. Siapapun bahasa bersuara difabel yang merenungkan pahala, karunia, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberinya pahala yang melimpah dari amalan yang dilakukan seseorang. Hal ini menunjukkan kemurahan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Saya bersuara difabel berikutnya adalah mendapat syafaat pada hari kiamat. Mendapat syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Saya bersuara difabel. Orang kafir dan musyrik tidak akan mendapatkan syafaat meskipun hafal Al-Quran, sebab amal mereka salah karena tidak beriman kepada Allah. Bacaan Al-Quran menjadi suatu sebab mendapat syafaat Allah pada hari kiamat kelak. Saya bersuara difabel. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lahir batin dan batinnya baik dan saleh. Lahir dan batinnya baik dan saleh. Orang yang membaca Al-Quran lahir dan batinnya baik dan saleh, batinnya kokoh dengan iman. Bahasa saya bersuara difabel. Sedangkan lahirnya terdapat dari iman dan keindahan. Bahasa saya bersuara difabel. Hal ini diperumpamakan Rasulullah seperti buah semacam buah lemon. Bahasa saya bersuara difabel. Baunya wangi dan rasanya sedap. Beliau bersabda yang artinya perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah ujujah atau semacam buah lemon. Baunya semerbak dan rasanya sedap. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma yang tidak berbau namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan raihana dan semacam kemangi. Baunya sedap dan rasanya pahit.
Perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan Hanzalah semacam pahit, tidak mempunyai bau dan pahit rasanya. Para subscriber hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan hidup. Para subscriber surat kabar. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan hidup, tidak kosong dari zikir. Setan akan lari menjauh dari rumah tersebut. Rumah yang sering digunakan untuk membaca Al-Quran laksana lilin yang menerangi, bukan seperti kuburan yang gelap gulita, kosong dan menjadi tempat jin dan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Para subscriber surat kabar yang berbahagia yang diridhoi Allah, begitu besar pahala dan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemuliaan dan keutamaan itu diberikan sebagai tanda kemurahan dan kebesaran Sang Khalik kepada hamba-hambanya yang gemar membaca Al-Quran. Semoga kita semua para subscriber maupun saya admin Fadil Fabel menjadi hamba Allah yang ringan membaca Al-Quran, menyinari hati dan pikiran dengan Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup sehari-hari. Para subscriber Fadil Fabel, akhirnya semua ini bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan tetap dukung terus dengan cara like, komen, serta subscribe di channel Suara Kabar. Semoga mendapatkan syafaat dan hidayah yang besar. Aku qouli hada astaghfirullah li walakum walisa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebagai tanda terima kasih dan tanda kenal, maaf segala-galanya, dan jangan lupa selalu subscribe channel Suara Fabel. Semoga mendapatkan hidayah yang bermanfaat. Akhir kata, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.